Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore teman-teman semuanya. Kali ini saya, Aditya Konisa, akan bertugas menjadi moderator dalam diskusi presentasi SDP Entrepreneur kelompok 48 Sandi Purnamasari yang akan menyampaikan tentang bisnis kekinian silat merchant. Susunan kegiatan diskusi nantinya akan dimulai dari pembukaan, penyajian materi oleh presenter, lalu penutup. Baik, sebelumnya anggota kelompok kami terdiri dari Aditya Khairunisa Pratama dari Administrasi Perkantoran, Ananda Nurul dari Administrasi Perkantoran, Sulfa Salsabila dari Administrasi Perkantoran, Elda Rajila dari Akuntansi. Selanjutnya penyampaian materi, saya persilakan untuk kelompok saya menyampaikan materinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan terkait produk bisnis kami. Untuk bagian pertama yaitu brand kami yaitu Silat Merchant. Tagline dari brand kami yakni pedasnya bikin lagi. Visinya adalah menjadikan silat merchant sebagai makanan Indonesia yang mampu menembus pasaran dunia. Misi dari produk kami yakni membuat silat merchant yang memiliki aneka rasa, memasarkan silat merchant di pasar tradisional maupun pasar modern, lalu memberikan kepuasan kepada konsumen terhadap cita rasa silat merchant. Next slide. Selanjutnya yakni saya akan menyampaikan terkait manfaat produk kami. Dilihat dari segi ekonomi, memberikan kemudahan kepada pelanggan dengan memberikan harga yang murah, namun dengan produk yang tidak murahan. Atau dengan kata lain, kualitas produk selalu terjaga dan kesehatannya terjamin. Dari segi manfaat sosial yakni dapat berkembang ke berbagai daerah bagi masyarakat dengan adanya silat merchant ini dapat menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Selain itu, secara tidak langsung juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Karena jika kegiatan ini ingin berkembang, maka diperlukan tenaga kerja untuk membantu kelancaran usaha. Slide selanjutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama, strength. Strength itu memiliki produk cilok yang kami buat beraneka macam rasa yang berbeda dengan produk cilok lainnya di pasaran, memiliki lokasi yang strategis dan berdekatan dengan sekolah, beberapa universitas, dan perkantoran. Selanjutnya ada weakness. Weakness itu produk silat merchant akan sedikit sulit ditelan jika sudah tidak hangat. Produk silat merchant tidak tahan lama. Branding silat merchant belum dikenal oleh khalayak ramai. Selanjutnya ada opportunity, yakni belum adanya pesaing sejenis yang menawarkan produk, besarnya tingkat minat dan keinginan masyarakat terhadap kuliner baru. Dan ada threat yakni munculnya pesaing baru yang dapat dan memiliki inovasi yang lebih menarik perhatian konsumen. Selera konsumen yang berbeda-beda menyebabkan adanya kemungkinan produk silat merchant kurang diterima oleh masyarakat. Dan memasuki pembahasan selanjutnya yakni posisi anggota. Posisi anggota memiliki ada struktur direktur, manajemen keuangan, manajer keuangan, manajer personalia, manajer pemasaran, manajer teknik. Di sini saya akan menjelaskan terkait direktur dan manajer keuangan. Direktur yakni mencapai tujuan perusahaan, bertanggung jawab, menyusun strategi, memimpin, memberikan wewenang, mengawasi dan mengevaluasi, membuat kebijakan perusahaan, dan memegang kendali perusahaan. Selanjutnya ada manajer keuangan. Manajer keuangan bekerja sama dengan manajer lainnya untuk merencanakan serta meramaikan beberapa aspek dalam perusahaan termasuk perencanaan umum keuangan perusahaan, menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan seefektif mungkin, mengambil keputusan penting dalam investasi dan pembiayaan. Baik, selanjutnya ada manajer personalia.
Manajer personalia membuka lowongan pekerjaan, merekrut, mewawancarai, dan menyeleksi calon karyawan, mengelola dan melakukan evaluasi terhadap berkas pelamar kerja, menghukum atau memberhentikan karyawan yang melanggar aturan, memiliki tanggung jawab pada perkembangan sumber daya manusia di perusahaan, menumbuhkan sikap positif terhadap karyawan, membentuk dan menyiapkan karyawan untuk program kerja dengan melakukan pelatihan atau training, menjadi penghubung antara karyawan dengan manajemen, mengawasi dan memastikan kepatuhan hukum yang mengikat karyawan, menjadi pendidik serta melaporkan jika terjadi kecelakaan kerja terhadap karyawan, untuk mengurus kepentingan asuransi, menyusun rancangan program yang berkaitan dengan mengembangkan kualitas karyawan. Selanjutnya ada manajer teknologi. Manajer teknologi bertugas merencanakan, mengkoordinasi, dan mengendalikan kegiatan teknik sehingga dapat menjamin kelancaran operasional, mesin produksi, dan sarana penunjang. Manajer pemasaran bertugas untuk membuat, merumuskan, menyusun, menetapkan konsep dan rencana umum perusahaan, mengarahkan dan memberikan kebijakan atau keputusan atas segala rancang bangun dan implementasi manajemen pemasaran, penjualan, dan promosi ke arah pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Selanjutnya adalah bagian operasional. Yang pertama ada manajemen rantai pasokan atau supply chain. Karena masih baru, manajemen rantai pasokan usaha Cilam Merchant kami mengadopsi skala UMKM dengan proses yang masih sederhana. Kebutuhan bahan dasarnya berupa yaitu kelompok bahan utama yang terdiri dari daging sapi, daging ayam, tepung tapioka, tepung terigu, bawang putih, dan yang kedua ada kelompok bahan tambahan atau topping yang berupa isi daging, sambal, dan sambal pedas. Dan yang ketiga ada kelompok kemasan berupa kemasan cup dan plastik vakum. Selanjutnya adalah menentukan standar operasional prosedur atau SOP. Yang dilakukan oleh semua anggota berupa satu tugas utama, memasak silot, memasak sambal, dan mengemas produk. Standarnya memastikan hasil jadi masakan, kukusan dan pengemasan sempurna, serta rasanya sesuai dengan standar minimal setiap produk. Selanjutnya adalah bagian prosedur. Tahap pertama adalah tahap persiapan. Pertama yang dilakukan adalah kenakan pakaian standar, pastikan kondisi alat-alat bersih, prima dan siap pakai, penempatan penggunaan serta pembersihan alat harus terjaga. Pastikan stok bahan-bahan cukup untuk operasional, pastikan stok air bersih, material pembersih, dan wadah pembersih tercukupi untuk operasional, dan pastikan tong sampah dan plastik limbah dalam kondisi kosong dan siap pakai di pagi hari. Tahap selanjutnya adalah tahap produksi. Pertama, mengenakan masker dan sarung tangan selama proses produksi. Gunakan alat dan bahan yang benar sesuai aturan, mengikuti resep untuk setiap produk. Gunakan hanya alat-alat dan bahan-bahan yang dipakai untuk resep tertentu, singkirkan yang tidak atau belum perlu. Pastikan proses memasak mencapai kematangan sempurna, pastikan proses mendinginkan dan penyimpanan produk jadi dengan baik. Pastikan pengemasan dengan baik dan higienis, meletakkan limbah bahan sisa, kemasan bahan, serta limbah cairan ke tempat yang telah disediakan jauh dari meja produksi, dan membersihkan serta mengeringkan alat-alat yang sudah selesai dipakai. Operasional dilakukan oleh pelayanan. Tugas utamanya melayani konsumen, menerima dan menanggapi keluhan. Standar proses standar pelayanan sesuai pelatihan yang sudah dilakukan. Pelayanan meliputi selalu sapa konsumen yang baru datang dan konsumen yang melalui chat. Yang kedua, tanyakan kepada konsumen apa yang bisa dibantu. Yang ketiga, selalu gunakan sarung tangan dan masker setiap kali melayani konsumen.
Yang keempat, selalu gunakan alat penjepit setiap kali mengambil produk. Yang kelima, jika menemukan produk atau kemasan yang cacat, letakkan di tempat retur yang disediakan. Yang keenam, sampaikan salam jumpa kembali setelah melayani konsumen. Penanganan keluhan yang pertama, sampaikan salam dan sapa setiap kali menerima konsumen. Yang kedua, perkenalkan diri dan posisi. Yang ketiga, dengarkan keluhan konsumen secara utuh dan tanpa menyela, catat poin-poin keluhannya. Yang keempat, klarifikasi poin-poin keluhan kepada konsumen. Yang kelima, jawab pertanyaan-pertanyaan atau keluhan konsumen yang dapat dijawab segera. Yang keenam, tindak lanjut keluhan konsumen jika produk dan kemasan tersedia pada saat keluhan disampaikan. Yang ketujuh, jika solusi belum tersedia, simpan keluhan konsumen ke buku daftar keluhan lalu sampaikan kepada manajer. Yang ke-8, sampaikan salam dan terima kasih sesaat sebelum konsumen. Strategi pemasaran dan metode pemasaran. Analisis peluang pasar. Cilok mercon yang memiliki cita rasa yang pedas sangat cocok bagi lidah masyarakat Indonesia yang menyukai makanan pedas. Karena itulah cilok mercon dapat menjadi peluang usaha yang baik di kalangan masyarakat Indonesia. Analisis segmentation. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau borang pemasaran yang berbeda. Segmentasi geografik membagi pasar menjadi beberapa unit secara geografi seperti negara, region, negara bagian, kota atau komplek perumahan. Segmentasi demografi membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan pada variabel seperti umur, jenis kelamin, besar keluarga, siklus kehidupan keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, dan kebangsaan. Segmentasi psikografik membagi pembeli menjadi kelompok berbeda berdasarkan pada karakteristik kelas sosial, gaya hidup, atau kepribadian. Segmentasi perilaku mengelompokkan pembeli berdasarkan pada pengetahuan. Analisis targeting. Analisis targeting adalah penilaian tentang bagaimana produk atau pelayanan bisnis kita cocok dengan pasar tertentu dan di mana kita akan mendapatkan daya tarik paling besar dengan pelanggan. Sementara target konsumen adalah orang yang menjadi sasaran kegiatan bisnis, baik karena organisasi memiliki kepentingan terhadap khalayak tersebut, karena khalayak tersebut adalah objek utama yang tindak tanduknya dapat menguntungkan maupun merugikan pemilik bisnis. Target pemasaran produk cilok mercon adalah keluarga, mahasiswa, para pecinta makanan pedas, dan pelajar. Analisis positioning. Positioning adalah bagaimana sebuah produk di mata konsumen yang membedakannya dengan produk saing. Selanjutnya, analisis 4P produk. Di bagian production, cilok mercon atau cilok adalah sebuah makanan inovasi yang berasal dari Jawa Barat, yang terbuat dari tepung tapioka yang kenyal dengan tambahan tepung roti serta bumbu pelengkap, seperti sambal kacang, kecap, dan saus. Cilok bentuknya bulat-bulat seperti bakso, hanya saja berbeda dengan bahan dasarnya. Isi cilok mercon terdiri dari daging. Untuk price-nya 14.000 per box. Lalu untuk place, tempat usaha ini berada di daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di Wates Kulon Progo.
promotion. Silat Merchant mengiklankan produknya menggunakan media elektronik seperti internet, serta melalui berbagai media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, dan Instagram. Selanjutnya untuk keuangan, biaya variabel di sini sudah terdiri dari bahan, jumlah, dan harga dari bahan tersebut. Sehingga keseluruhan bahannya habis sekitar 144.000. Lalu di sini ada biaya tetap yang terdiri dari alat dengan biaya totalnya 230.000. Lalu ada total biaya di mana jumlah dari biaya variabel dan biaya tetap. Sehingga total biayanya 374.000. Selanjutnya laporan penjualan. Minggu pertama modal penjualannya 374.000. Satu box bakso mercon dijual dengan harga 14.000. Total penjualan satu minggu 30 box. Total penjualan satu minggu 30 box dikali 14.000 sehingga menghasilkan 420.000. Laba penjualan satu minggu dikurangi dengan modal penjualan maka hasilnya 46.000. Lalu di minggu kedua, modal penjualannya 374.000, satu box bakso mercon 14.000, total penjualan satu minggu 30 box, total penjualan satu minggu 30 box kali 14, 420.000, laba penjualan satu minggu menghasilkan 46.000, laba penjualan selama 1 bulan menghasilkan 184.000. Dengan HPP, harga pokok penjualan, yaitu HPP total cost per minggu 374.000 dibagi 30 box jumlah produksi menghasilkan 14.000. Lalu BEP, break even point, di mana BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel. Biaya tetapnya 230.000 dibagi harga per unitnya 14.000 dikurangi 144.000 sehingga menghasilkan BEP-nya 1.769. Selanjutnya peluang keberlanjutan pasar. Silat mercon ini memiliki cita rasa yang pedas yang sangat cocok dengan lidah Indonesia yang mayoritas menyukai rasa pedas. Selain dari rasa, silat mercon dikemas dalam bentuk frozen food yang artinya makanan dapat lebih tahan lama. Hal ini dapat membuat pasar silat mercon menjadi lebih luas, sehingga masyarakat yang tinggal jauh dapat merasakan cita rasa silat mercon ini tanpa perlu khawatir makanan busuk di jalan. Oleh karena itu, peluang bisnis silat mercon ini sangat bagus baik dari segi modal yang kecil, target pasar yang luas, hingga biaya pemasaran yang terjangkau, sehingga keuntungan yang besar didapatkan cukup besar. Demikian diskusi kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya perwakilan dari kelompok memohon maaf atas kesalahan saat proses penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.